Shalom anak-anak muda Holis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya senantiasa mendoakan teman-teman
dimanapun teman-teman berada, menjadi satu sukacita dan pengharapan kita bahwa Kristus senantiasa hadir di dalam hidup setiap kita. Hari ini hari yang berbahagia, kita boleh sama-sama kembali berkumpul memuji Tuhan di dalam satu worship night yang akan kita adakan bersama-sama. Mari persiapkan hati pikiran kita masing-masing. Kita minta Tuhan hadir di dalam setiap pujian yang akan kita naikkan nanti. Kita minta Tuhan bertahta di dalam segala kehidupan kita, terutama di saat pandemi saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman, namun satu hal yang saya percaya, Tuhan beserta dengan teman-teman. Bahkan di dalam keadaan yang tidak mudah saat ini pun, ada kasih dan pertolongan Tuhan. So let's worship Him. It's time to worship Him. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk satu waktu momen kami boleh memuji Engkau saat ini. Tuhan, layakkan setiap kami. Kami rindu di dalam situasi saat ini tidak menghambat kami untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu di masa-masa saat ini pun ada tangan Tuhan dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami nyata, dan kami rasakan hari demi hari. Tuhan, bertahtalah di dalam worship night kami pada hari ini. Kami rindu mengagungkan Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu setiap kata demi kata yang akan kami naikkan kepada Tuhan, membuat hati Tuhan senang, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dimanapun anak-anak mudamu berada Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam satu komunitas Tuhan, keluarga kerajaan Tuhan, kami sehati sepikir memuji, memuliakan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Let's enjoy and worship Him. It's time. God bless you. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus bersyukur dalam setiap keadaan yang ada. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam setiap hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
di hidupku. Engkau yang selalu mengerti segala kebutuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita. Dia selalu menolong kita pada saat kita memerlukan pertolongan-Nya. Teman-teman, apapun situasi yang kalian sedang alami saat ini, kita nggak bisa jalan sendirian. Kita memerlukan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini boleh menikmati satu puji-pujian penyembahan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah renungan singkat ini ya Tuhan, boleh mengingatkan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Peran kami sebagai anak-anak remaja Kristen di tengah-tengah situasi ini, biarlah kami boleh menyatakan, sungguh ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, hidup yang seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, berkatilah renungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, hanya satu ayat. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah beberapa bulan ya berada di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita dianjurkan ya untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, teman-teman, sudahkah kita beradaptasi ya dengan situasi seperti ini, di mana kita harus online, misalnya sekolah online ya, ibadah online. Apakah kita menikmati ya online seperti itu, sekolah dan beribadah? Kita ambil contoh ya, kita nggak bisa secara langsung bertatap muka dengan teman-teman kita yang biasanya kita bisa ketemu, say hi dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman sekarang ini kita sudah berani keluar ya, karena sudah ada protokol yang diterapkan dan kita berani keluar. Kita mulai berani ke mall, ya, ke kafe dan sebagainya. Tetapi apakah itu sudah membuat kita merasa sudah baik situasi ini? Ternyata belum, teman-teman ya. Kalau kita melihat berita, ternyata masih ada ya kasus-kasus baru yang jumlahnya itu masih cukup besar. Dan kita harus tetap menjaga diri kita, teman-teman sekalian ya. Situasi ini memang tidak mudah ya. Kita mungkin sudah merasa bosan di rumah dan kita sudah mencari cara nih supaya kita nggak bosan gitu ya, teman-teman. Kita mungkin sudah pengen ya atau berharap situasinya cepat berlalu. Pengen berharap nanti vaksin benar-benar efektif dan kita bisa divaksin ya, banyak orang bisa divaksin dan kita bisa hidup normal kembali. Teman-teman, ini satu harapan kita yang kita sama-sama nantikan ya untuk terjadi di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah Indonesia di mana kita tinggal. Teman-teman, teruslah berharap. Nah, pertanyaannya, kita berharap kepada siapa? Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan kita berharap kepada Tuhan, teman-teman. Ya, kita percaya Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di Indonesia ini, ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa mengatasi dan berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Teman-teman, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, kita juga punya peran loh, ya, yaitu apa? Menyatakan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang sudah mulai menyerah ya dengan situasi seperti ini. Karena apa? Sulit, teman-teman. Ya, sulit dengan apa yang harus dihadapi. Mereka merasa masa depannya itu akan susah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan setiap kita? Ya, tentu teman-teman punya pergumulan tersendiri. Entah pergumulan kita sendiri, pribadi, atau di dalam keluarga teman-teman sekalian yang saya nggak tahu. Yang membuat kita mungkin berpikir, Tuhan, apakah Engkau berkarya ya di dalam kehidupan saya dan keluarga saya? Tuhan, apakah Engkau bekerja nih di tengah-tengah situasi seperti ini? Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya iya. Ya, iya. Itulah tantangan kita. Ya, tantangan iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini adalah kita bisa meragukan Tuhan. Tetapi harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bertekun dalam iman dan tetap teguh, teman-teman. Gak goyah, gak ragu dengan Tuhan. Kenapa, teman-teman? Karena apa? Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan di ayat-ayat di atasnya memberitahukan kepada setiap kita, Dia telah memperdamaikan kita, teman-teman. Ya, Yesus Kristus sudah memperdamaikan kita. Nah, itu satu karya yang besar yang nggak bisa dilakukan oleh manusia manapun, teman-teman. Ya, virus dosa yang masuk dalam tubuh kita itu nggak ada satu orang pun yang bisa menghilangkannya selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus sudah mengerjakannya bagi setiap kita. Dan kita percaya ya, di tengah-tengah situasi seperti ini pun Tuhan juga mampu untuk menolong setiap kita, menguatkan kita. Ya. Teman-teman, yang perlu kita lakukan juga adalah jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, kita butuh pengharapan, teman-teman. Dan Kristuslah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu Dia di dalam kehidupan kita.
Kita nggak bisa berjalan seorang diri, teman-teman. Bahkan saya katakan di sini kita nggak bisa berjalan dengan hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa, teman-teman? Mereka juga terbatas, ya. Mereka juga punya kekurangan. Karena itu, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, ya. Jangan mau digeser oleh pengharapan-pengharapan yang lain, ya. Jika ada orang-orang yang membuat kita ragu akan Tuhan, mari kita balik lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan karya yang besar dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Kasih-Nya, pertolongannya, penyertaannya selalu baru dalam hidup kita. Nah, biarlah kita boleh terus berharap kepada Tuhan, satu-satunya yang bisa kita andalkan. Teman-teman, yang perlu juga menjadi perhatian kita saat ini adalah inilah waktunya, ya, untuk kita boleh menunjukkan iman kita, teman-teman, di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya nggak tahu nih bagaimana kerohanian teman-teman, ya. Ada yang mungkin merasa saya semakin jauh dari Tuhan. Wah, kita perlu balik lagi kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang berpikir saya juga merasa stuck gitu, ya. Ya, dibilang dekat dengan Tuhan enggak, dibilang jauh juga enggak, ya. Stuck gitu loh, teman-teman, ya. Nah, kita yang paling tahu nih situasi hidup kita dan relasi kita dengan Tuhan. Dan tentu saja loh, teman-teman, orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan, apalagi yang dekat dengan kita, ya. Teman-teman, bagi saya inilah momen di mana kita bisa menunjukkan iman kita. Show your faith, teman-teman. Ya, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kita perlu menunjukkan iman kita supaya kita bisa menjadi pemenang, ya. Nanti kalau kita sudah bisa keluar dari situasi ini, kita bisa melihat, oh, ya, semua itu karena Tuhan, dan kita bisa mendapati diri kita bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong setiap kita. Pengharapan saya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ya, teman-teman, biarlah kita boleh terus berjalan menghadapi masa depan kita, situasi-situasi di depan kita, ya, yang sekolah online tetap berjuang, yang kuliah online tetap berjuang, yang punya pergumulan-pergumulan yang lain. Kita tetap percaya kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan kita. Jangan goyah, tetap percaya kepada Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan. Tuhan, biarlah kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, tidak goyah di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Bahkan kami boleh menunjukkan iman kami, kualitas iman kami di hadapan sesama kami, teman-teman kami. Bahkan kami bisa menguatkan teman-teman kami yang putus asa, teman-teman kami yang susah. Kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk bisa menguatkan mereka, menghibur mereka. Karena kami punya Tuhan Yesus, satu-satunya sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami dan juga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, mari kita datang dan berserah pada Tuhan. Cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat worship night yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir, semua dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, biarlah kami yang sudah menyaksikan worship night ini, kami boleh mendapatkan kekuatan melalui setiap puji-pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan kiranya terus memimpin hidup kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami dan juga keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan orang tua kami. Tuhan yang kiranya terus menolong dan memberkati hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan terus ada menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, kita bersyukur hari ini boleh sama-sama menyaksikan worship night
Kiranya apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman remaja Holis boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kiranya membawa setiap kita untuk datang kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya pandemi ini cepat berlalu dan nanti kita boleh kembali lagi bersama-sama datang ke gereja beribadah di divisi remaja Holis. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, and God bless you all.